Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serly Sumaiyah dengan NIM 2016010038. Baiklah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengolahan regresi data panel. Nah, sebelumnya saya akan share screen. Nah, regresi data panel. Nah, regresi data panel. Apa itu regresi data panel? Nah, regresi data panel merupakan metode regresi yang digunakan pada data penelitian yang bersifat panel. Regresi data panel adalah kombinasi atau gabungan antara data cross-section dan data time series. Nah, ada tiga metode regresi data panel. Yang pertama, Common Effect Model atau SEM. Pendekatan yang digunakan adalah metode Ordinary Least Squared atau OLS. Yang kedua, Fixed Effect Model atau FEM. Pendekatan yang digunakan adalah metode Least Squared Dummy Variable. Dan yang ketiga, Random Effect Model atau REM. Pendekatan yang digunakan adalah metode Generalized Least Squared. Nah, dalam pemilihan model regresi terbaik, ada dua uji yang dilakukan. Yang pertama, uji Chow. Uji Chow ini digunakan untuk menentukan model FEM atau CHEM yang tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Dan yang kedua, uji Hausman. Apakah uji Hausman ini dilakukan apabila hasil uji Chow memilih FEM sebagai model terbaik? Nah, selanjutnya kita akan mencoba um, memulai pengolahan data. Nah, dalam penelitian ini kita contohkan judulnya yaitu pengaruh jumlah penduduk, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Nah, adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini yaitu jumlah penduduk sebagai X1, pengangguran sebagai X2, pertumbuhan ekonomi sebagai X3, dan kemiskinan sebagai variabel Y. Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel dependen atau variabel variabel terikat, yaitu kemiskinan yang disimbolkan sebagai Y, variabel independen atau variabel bebas, yaitu jumlah penduduk sebagai variabel X-nya, pengangguran sebagai variabel X2, dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel X3. Nah, ini bentuk persamaan regresi panel. Nah, ini merupakan bentuk persamaan dari regresi penelitian kita tadi. Yang mana log Y, kenapa log? Karena data penelitian variabel Y, yaitu kemiskinan, itu datanya berupa ribu jiwa. Nah, jadi karena dia tidak persen, maka kita lambangkan dia dengan log, ditambah dengan log supaya nanti datanya bisa terbaca di Fuse. Nah, kemudian log Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 log X3 tambah E. Kenapa log X3? Karena data untuk X3 itu merupakan juta rupiah. Jadi datanya tidak dalam bentuk persen karena makanya kita lambangkan atau tambah dia dengan log X3. Nah, keterangannya beta 0 adalah konstanta, beta 1, beta 2, beta 3 adalah koefisien dari masing-masing variabel independen. Mana T adalah time series, I adalah cross sectionnya, dan R adalah error time atau residual.
Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengolahan data regresi data panel dari data penelitian kita tadi. Sebelumnya kita buka aplikasi Fuse. Di sini kita pengolahannya kita menggunakan aplikasi Fuse. Nah, ini tampilan dari aplikasi Fuse. Di sini saya menggunakan aplikasi Fuse versi 12. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi Fuse versi yang ada di laptop teman-teman masing-masing. Nah, yang pertama kita klik Create a new Fuse work file. Kemudian kita pilih tab-nya yaitu Balance Panel. Kenapa Balance Panel? Karena data kita adalah data panel. Kemudian frekuensinya annual, start date-nya dari 2018, end date-nya 2022. Kemudian number of cross section-nya itu 10, karena kita menggunakan data, karena data yang digunakan adalah data dari 10 kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Nah, yang di sini itu opsional, boleh kita kosongkan. Kemudian kita klik OK. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik Quick. Kita klik Empty Group Edit Series untuk memasukkan data penelitian kita. Sebelum memasukkan data, kita panahkan dulu dia ke atas. Nah, setelah itu kita buka data penelitian kita yang sudah kita masukkan di Excel. Nah, ini merupakan data penelitian kita dari 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Ini merupakan variabel Y, X1, X2, dan X3. Nah, untuk kopinya kita mulai dari variabel Y, kemudian X1, X2, X3. Kita copy semua data variabel yang ada dalam penelitian kita. Kita ulang copy lagi dari data variabel Y. X1, X2, X3. Nah, kemudian kita Ctrl C, kita copy, dan lalu kita masukkan ke dalam aplikasi Fuse. Nah, kita klik di sini, kita masukkan data penelitian kita. Nah, ini merupakan data yang sudah terinput dari Excel. Kemudian kita klik X, kita klik Yes. Nah, di sini sudah terlihat bahwa data kita sudah masuk. Kemudian kita klik Quick, kita klik Estimate Equation. Nah, di sini kita ketik uh, persamaan regresi pada penelitian kita. Log Y, X1, X2, X3. Kemudian kita klik OK. Nah, ini merupakan tampilan dari olahan data CEM. Nih. Kemudian kita freeze, kita simpan. Name, kita klik, kita bikin CEM. Kita X-kan saja. Setelah itu, untuk selanjutnya, untuk menampilkan hasil olahan data FEM, maka kita klik Estimate pada jendela Equation. CEM, kita pilih panel Estimate ini. Kita pilih panel Option. Kita klik, kita pilih Fixed. Kemudian kita OK-kan. Nah, ini merupakan hasil olahan data FEM. Kita boleh simpan dulu, kita klik Freeze, Name, lalu kita buat dia FEM.
X-kan saja. Nah, setelah itu kita lakukan uji CHO untuk memilih model terbaik antara CHEM dan FEM. Nah, untuk uji CHO kita klik View, kita klik Fixed Random Effect Testing, kemudian klik yang pertama redundant fixed effect. Nah, ini merupakan tampilan dari hasil uji CHO. Kita simpan dulu, kita klik freeze, kita klik name, kita buat uji CHO. Open, next, kemudian, nah, eh, dari tampilan hasil olahan data uji CHO, kita bisa lihat nilai prop-nya yaitu 0,00 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Maka model yang dipilih adalah FEM. Dan selanjutnya kita harus melakukan uji Hausmann. Sebelum uji Hausmann, kita lakukan yaitu kita klik Estimate, kita pilih Panel Option, kita pilih Random. Nah, ini merupakan tampilan dari hasil olahan random effect model. Nah, kita bisa simpan dulu, kita klik freeze, kita klik name, kita buat dia rem. X kan? Nah, setelah itu, untuk uji Hosman, kita klik view pada pada jendela equation rem, kita klik view, kemudian klik fixed random effect testing, kemudian pilih correlate random effect atau Hosman test. Nah, ini dia merupakan hasil uji Hosman. Kita simpan dulu, kita klik freeze, name, kemudian kita simpan uji Hausman. Nah, dari tampilan hasil olahan data uji Hausman, dilihat bahwa nilai probabilitasnya yaitu lebih kecil dari 0,05. Maka model yang dipilih adalah FEM. Selanjutnya kita klik dulu, berubah ke fixed. Nah, berdasarkan serangkaian uji yang telah kita lakukan tadi, maka model data panel yang terbaik untuk diinterpretasikan adalah FEM. Dalam penelitian kita ini berarti model yang terbaiknya adalah FEM. Karena model data panel yang terbaik untuk diinterpretasikan adalah FEM, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah uji asumsi klasik. Ada dua uji asumsi klasik. Yang pertama, uji heterokedastesitas dan uji multikolinearitas. Nah, kita bisa X-kan saja. Nah, untuk melakukan uji uh, hetero, kita pertama klik Reset. Nah, sini sudah terinput datanya. Kita blok folder reset, kemudian kita klik quick, kemudian kita klik general series, kita ketik resub sama dengan ABS dalam kurung resit.
kemudian kita off-kan. Nah, setelah off tadi, maka muncul folder baru yang namanya resub. Nah, kita blok resub, kemudian kita klik quick, kita klik estimate equation. Nah, kita ketik resub spasi C spasi X1 spasi X2 spasi log X3. Untuk panel option, kita klik fixed. Nah, kemudian kita off-kan. Nah, ini merupakan tampilan dari hasil resub tadi. Pada jendela equation estimate, nah ini merupakan uji dari heterokedastesitas. Kita simpan dulu. Kita klik freeze. Kita klik name. Kita bikin namanya uji hetero. Kita klik off. Nah, selanjutnya kita lakukan uji multikolonialitas. Nah, sebelum melakukan uji multikolonialitas, pada hasil uji hetero bisa kita lihat bahwa nilai probabilitasnya yaitu melebihi 0,05, yang artinya yang berarti untuk seluruh variabel independen dalam penelitian kita adalah lebih besar dari 0,05. Sehingga penelitian ini terbebas dari masalah heterokedastesitas. Di sini bisa kita lihat nih nilai probabilitasnya. Kemudian untuk uji multikolonialitas, kita klik estimate. Kita klik yes, kemudian kita klik quick, kemudian kita grup statistik, kemudian kita pilih correlation, kita klikkan X1 variabel kita, X1, X2, X3. Kemudian kita off. Nah, ini merupakan tampilan dari uji multikolonialitas. Nah, berdasarkan hasil output uji multikolonialitas, korelasi antar variabel bebas dalam penelitian ini berada di bawah 0,9, sehingga penelitian ini terbebas dari masalah multikolonialitas. Ini bisa juga kita simpan, klik name, uji multi. Nah, setelah itu penelitian kita maka dapat kita simpulkan bahwa data dalam penelitian kita itu terbebas dari masalah hetero dan terbebas dari masalah multikolonialitas. Nah, selesai. Boleh kita hiaskan. Nah, teman-teman, itulah tadi langkah-langkah untuk pengolahan analisis regresi data panel. Nah, baik, sekian. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.